Kalau kalian memang sedang jatuh cinta sama Allah, akan keluar secara otomatis dari mulutmu nama Allah. Kamu sengaja atau tidak, pasti akan keluar. Kalau itu memang cintamu pada Tuhan sudah tumbuh dalam hatimu, tidak bisa dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini masih di tema alegori cinta ilahiyah. Jadi ini para sufi yang menulis roman percintaan, cuma sebenarnya simbolisme dari cinta ketuhanan. Hakikatnya itu karena mungkin dianggap lebih bisa menarik orang. Lah kalau nanti dipahami hanya sebagai cinta biasa saja Pak, antara laki-laki dan perempuan, ya ndak apa-apa. Karena cinta yang menurutmu romantik biasa itu pun sebenarnya merupakan satu anugerah dari Allah dan merupakan pengantar untuk menuju cinta ilahiyah. Dalam dunia tasawuf itu kan ada istilah puncaknya suluk itu takholak bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Jadi kita bisa menjalankan apa yang dilakukan oleh Allah. Allah menyayangi, kita sayang. Allah sabar, kita sabar. Allah adil, kita adil. Termasuk cinta. Makanya sebelum ngomong nizami, saya ambil itu dari Ibnu Arabi. Kalimatnya menarik. Innal hubba al-hakiki bainal basyari huwa al-bidayah lita'arrufi ilallah wasyu'ur bimahabbatihi wa faidhi ata'ihi wa karomihi. Sesungguhnya cinta yang hakiki, cinta yang tulus antar manusia itu adalah awal perjalanan menuju pengenalan kepada Allah. Wasyu'ur bimahabbatihi, dan merasakan pengalaman mencintai. Mencintainya, maksudnya mencintai Allah. Wa faidhi ato'ihi wa karomihi, dan merupakan awal untuk mendapatkan anugerah dan kemuliaan, kemurahan dari Allah. Jadi makanya minggu lalu waktu kita ngomong jami' itu di awal kan ada cerita seorang pemuda ingin masuk ke dunia sufi sama gurunya disuruh pulang dulu, jatuh cintalah dulu. Kalau ada yang tanya dalilnya apa cinta-cintaan laki-laki dan perempuan sesama manusia, Ibnu Arabi ini bisa dipakai. Jadi, tapi cinta ya, bukan pacaran. Biasanya kalian salah definisi. Ya, cinta ndak harus pacaran. Kadang-kadang pacaran ndak ada cintanya, ya ada. Iya. Loh, sekarang pacar sewaan ada loh. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan biar ndak jomblo, yang penting ada, kan itu ada. Nah, latihanlah mencintai jiwamu biar lembut. Ya sebenarnya banyak. Kalau saya ngomong mencintai ndak harus lawan jenis. Sesama sahabatmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, tetanggamu, sesama muslim, sesama manusia, banyak yang bisa dicintai. Cintailah, belajarlah mencintai. Tema-tema semacam ini mungkin perlu agak sering kita angkat karena hari ini situasinya hampir semua mengeraskan hati.
Apalagi menjelang pemilu seperti hari-hari ini, itu keras. Orang lembut pun bisa jadi keras. Rencananya nggak mau maki-maki, tapi begitu membaca WhatsApp, baca Facebook, terus nggak sengaja misuh. Situasinya keras. Maka cari hal-hal yang bisa melembutkan hatimu. Yo, antara lain baca novel-novel rohani, religius, termasuk novel-novel tentang cinta, seperti malam hari ini. Masih banyak yang lain sebenarnya, tidak cuma dua ini. Para sufi itu punya banyak karya sastra yang luar biasa. Kalau di Indonesia dikenal misalnya beliau Buya Hamka. Itu kan juga sastrawan, budayawan, ulama. Yang hari ini jarang bisa begitu. Oke, malam ini kita ketemu cerita yang sangat terkenal, Laila Majnun. Jadi Laila Majnun ini sebenarnya sebelum ditulis oleh Nizami, nama lengkapnya, nama aslinya adalah Ilyas sebenarnya. Lengkapnya Jamaluddin Ilyas bin Yusuf bin Zaki. Cuma nama penanya Nizami. Kadang-kadang disebut Nizami Ganjawi karena berasal dari daerah Ganj. Daerah Ganj itu sekarang daerah Azerbaijan. Ya, zaman itu masih di bawah Imperium Persia, dinasti Seljuk. Nizami ini anak yatim sejak kecil. Cuma dibesarkan oleh pamannya, disekolahkan. Sangat pinter, menguasai banyak ilmu agama sehingga nanti digelari hakim. Hakim tidak dalam arti penguasa pengadilan yang memutuskan, tapi orang yang ahli hikmah. Makanya digelari Hakim Nizami. Oke, yang menarik dari hidupnya Nizami, ya beliau ini sastrawan, menulis banyak naskah khususnya yang mirip-mirip kayak Laila Majnun ini. Satu lagi yang terkenal, Shirin Khusro. Silahkan dicari juga ceritanya. Malam ini kita bawa Laila Majnun. Nizami sendiri menikah 3 kali. Ya enggak apa-apa toh, kan belum 4. Oke. Istri yang pertama itu hadiah dari sultan. Ya kan. Kalau sultannya sering ngasih hadiah kan dia dapat banyak. Oke. Dan Laila Majnun ini cerita yang sebenarnya sebelum ditulis oleh Nizami, dia sudah jadi cerita rakyat. Sudah jadi cerita yang lesan, folklore. Jadi orang Arab sudah kenal Laila Majnun, khususnya syair-syairnya. Meskipun ada kontroversi, apakah ini kisah nyata atau kisah rekaan. Tapi jangan salah, di India ada kuburannya, jejer kuburannya Laila sama kuburannya Majnun. Kapan-kapan kita ziarah ke sana. Loh ya apa-apa tuh jalan-jalan ke India. Nanti ketemu Shahrukh Khan. Jangan salah, saya kemarin lupa minggu lalu cerita bahwa Jamek itu hidup dijamin oleh sultan namanya Shahrukh Khan di Persia. Shahrukh Khan ini cucunya Timur Leng. Ya. Oke, yo sayangnya ndak bisa nari kayak Shahrukh Khan. Oke. Bismillah ya, kita mulai. Ini cerita, ndak usah ditanyakan aslinya ada apa ndak. Malam ini kita ingin mengambil saja hikmahnya, bagaimana cinta ketuhanan itu
yang ingin dikatakan oleh Nizami lewat Laila Majnun. Ya Majnun itu gelarnya, nama aslinya Qais, Qais Ibnu Mulawih, atau ada yang bilang Ibnu Mulawah. Kalau Laila Ibnu Amir. Jadi ini anak-anak muda dari dua kabilah yang berbeda. Ya nanti karena saking gilanya dengan cinta disebut Majnun. Majnun itu dari kata, sebenarnya satu akar kata dengan jin. Mungkin kalau diterjemah letter, Majnun itu orang yang kesurupan jin. Cuma diterjemah jadi gila. Ya, jadi orang kesurupan. Jatuh cinta itu kalau sudah banget kan kayak orang kesurupan, akalnya tidak jalan. Ya, dan secara kimiawi nanti ada penjelasannya. Jadi makanya dia disebut Majnun. Kalau Laila ya secara akar kata itu ya artinya malam. Ada yang bilang dinamakan Laila pertama karena matanya sangat indah, sangat hitam. Dan yang kedua rambutnya. Jadi rambutnya sangat hitam, pekat kayak malam. Oke. Nggak usah tanya, kok tahu sampai rambutnya, berarti Laila nggak jilbaban, Pak. Iya. Nggak usah tanya itu, nanti diskusinya geser. Oke. Yo kamu tanya ustadz-ustadz yang ahli fikih itu. Wong nggak jilbaban kok diceritain. Nanti kamu tanya lagi, Qais berarti nggak sholat ya Pak, waktu gila itu. Iya. Oke. Ya itu biarkan ustadz yang lain yang menjelaskan. Nanti kalau ini disebut tidak sholat, nanti nggak jadi dijelaskan. Jadi ini dua orang anak muda. Nanti kalau baca Laila Majnun, bab paling awal itu cerita tentang ayahnya, namanya Umar. Jadi ayahnya ini sampai tua belum punya anak, melakukan usaha apapun susah sekali punya anak. Akhirnya berdoa, disuruh tirakatan sama orang-orang dekatnya, dan dikaruniai anak laki-laki yang ganteng luar biasa. Nanti dikasih nama Qais. Yang Qais ini idola pokoknya di sukunya, sehingga nanti oleh ayahnya dia jadi harapannya suku, disekolahkan di tempat yang elit, pokoknya sekolah unggulan kalau hari ini. Nah di sekolah unggulan inilah nanti ketemu Laila. Iya, karena yo sama-sama anaknya ketua suku, berarti kan terawat pasti. Laila dikenal kecantikannya, kalau Majnun dikenal ketampanannya. Jadi yang ganteng ketemu yang cantik, masuk akal. Ya, halo ya. Sebenarnya ceritanya bisa dibikin tragis itu. Kalau di Sirin Khusro ada tragisnya, karena nanti ada yang jatuh cinta itu tukang batu jatuh cinta sama putri, meskipun nanti sebenarnya cerita sama sultannya. Tapi kalau di Laila Majnun yang ingin ditonjolkan bukan itunya, tapi bagaimana orang ketika sudah dilanda cinta itu sudah lupa dengan semuanya. Harusnya begitu. Kalau kita sudah merasa cinta sama Allah, rasanya semua yang lain tidak berarti. Kamu boleh mengklaim, Pak saya sudah cinta sama Allah, kalau apapun yang lain di dunia sudah tidak ada artinya. Kalau kamu masih panik, masih sumpek, masih gelisah, masih khawatir, masih takut oleh apapun hal yang bukan Allah, berarti belum cinta. Cirinya itu nanti ditunjukkan oleh Nizami lewat Laila Majnun. Jadi karena satu sekolahan, begitu melihat Laila pertama kali, Majnun langsung jatuh cinta. Qais ini langsung apa, kalau bahasa romannya dia
kayak orang kehilangan kesadaran. Laila juga begitu. Sama-sama sukanya. Jadi kalau di kelas itu lirik-lirikan, pandang-pandangan gitu. Sama-sama sukanya. Makanya di bagian awal itu dua-duanya digambarkan sama-sama mabuk. Jadi serangan pertama itu kan memang dahsyat bagi yang alami, yang belum dibayangkan. Jadi itu syairnya yang bagian-bagian awal. Jadi berlalu masa saat orang-orang padaku memohon pertolongan, dan kini adakah penolong yang akan mengabarkan rahasia jiwa pada Laila. Itu maunya Kois. Kemarin-kemarin aku kan ketua suku orang kaya, sering dimintai bantuan. Sekarang ada ndak yang bisa membantu aku? Wahai Laila, cinta telah membuatku lemah tak berdaya, seperti anak hilang, jauh dari keluarga dan tidak memiliki apa. Cinta laksana air yang menetes menimpa bebatuan. Waktu berlalu dan bebatuan itu akan hancur berkepingan, berserak bagai kaca, berpecahan. Begitulah cinta yang engkau bawa padaku, dan kini telah hancur binasa hatiku. Hingga orang-orang memanggilku si gila, yang suka merintih dan menangis sedih. Mereka mengatakan aku telah tersesat. Wahai, mana mungkin cinta akan menyesatkan. Jiwa mereka sebenarnya yang kering, laksana dedaunan diterpa panas mentari siang. Bagiku cinta adalah keindahan yang membuat mata tak bisa terpejam. Pemuda mana yang bisa selamat dari api cinta? Nah, itu Majnun. Majnun ini, Kois ini dikenal pinter membuat syair-syair indah. Ya, yang menyusun Nizomi sebenarnya, cuma atas nama Kois. Jadi nanti ceritanya Kais ini, apalagi waktu gila itu sering dikerumuni orang karena syairnya ditunggu-tunggu. Jadi dia kayak orang tidak terawat, tidak pakai baju, rambutnya gondrong, tapi orang berkumpul nunggu syairnya yang keluar. Nah itu kalau di kita kan tidak, kalau ada orang gila ditunggu mau ngasih isyarat nomor berapa gitu. Kalau Kois itu ditunggu syairnya, karena syair-syairnya indah, makanya banyak yang apal. Saya bilang tadi sebelum ditulis oleh Nizami, sebelumnya orang sudah kenal, dan syair-syairnya Kois ini banyak dilakukan. Jadi itu dahsyatnya. Saya tidak tahu memang aslinya pinter bikin syair atau karena cinta itu membuat orang puitis. Ya, kalau tidak percaya, yang jatuh cinta itu kan mendadak dia bisa bikin puisi. Ya, oke. Jadi wong kehujanan pinggir jalan gitu aja kamu berteduh, itu kan kalau yang jatuh cinta itu bisa lahir puisi. Tapi yang ndak sedang jatuh cinta kan paling kamu mainan HP apa gitu. Jadi mungkin dua-duanya, dia memang punya bakat bikin puisi dan sedang jatuh cinta, lebih dahsyat puisinya. Oke, Laila juga begitu. Laila juga di beberapa bagian Laila Majnun itu banyak juga mengeluarkan puisi-puisi. Meskipun nanti puisi-puisinya kebanyakan lewat surat yang dikirimkan pada Majnun. Itu salah satu contoh Laila juga mengalami kemabukan. Semua yang tampak dari manusia adalah kebencian, namun cinta telah memberikan kekuatan. Orang-orang mencemooh hubungan kita, sesungguhnya mereka tidak tahu betapa kerinduan yang tersimpan dalam dada.
Jadi syair ini lahir ketika orang mulai rame. Jadi ini dua orang, anaknya orang terpandang, pacaran kemana-mana berdua, tidak bisa dipisah. Jadi gosip di mana-mana. Wong sedang belajar loh, sedang kuliah loh, kok yo pacaran kan itu. Itu terus jadi gosip, jadi omongannya orang. Nah, ayahnya Laila itu merasa bahwa ini pencemaran nama baik. Jadi ini meruntuhkan kehormatan suku. Maka untuk tidak timbul masalah terus, tidak jadi bahan omongan terus, Laila ini dipanggil pulang, sudah kamu tidak usah sekolah, di rumah saja. Jadi dua anak muda yang sedang senang-senangnya, sedang mabuk-mabuknya sekarang dipisah. Dan dimulailah babak pertama kegilaannya Majnun. Jadi waktu dipisah itu mulailah dia nyari-nyari cara untuk ketemu tapi tidak bisa. Mulai keluar banyak syair, tangisan-tangisan. Kemana-mana yang keluar dari mulutnya hanya Laila. Pokoknya Laila, Laila, Laila. Terus yang keluar dari mulutnya itu. Ini pelajaran sebenarnya dari Nizami. Kalau kalian memang sedang jatuh cinta sama Allah, akan keluar secara otomatis dari mulutmu nama Allah. Kamu sengaja atau tidak, pasti akan keluar. Kalau itu memang cintamu pada Tuhan sudah tumbuh dalam hatimu. Tidak bisa dipaksa. Mungkin sekali-sekali kamu, Pak saya ingin jadi orang kaya wali-wali sekti itu, dari mulutnya Allah terus. Mungkin 5 menit kamu bisa Allah, Allah, bariku ya lali. Kenapa? Fondasinya belum ada. Ya tekadmu ada, tapi fondasinya belum. Cinta. Kalau sudah cinta, tidak perlu dipaksa, otomatis. Nggak perlu kamu, pokoknya Pak setiap malam saya baca sekian ribu kali namanya Allah. Tidak harus kamu patok begitu, otomatis akan keluar ketika cinta itu ada dalam dirimu. Makanya latihanlah jatuh cinta. Jiwamu biar paham, oh kayak gini cinta itu.